Manusia adalah produsen sampah di planet bumi. Jumlah penduduk, aktivitas, dan gaya hidup menjadi penyebabnya. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia tahun lalu mencatat, timbunan sampah di Indonesia mencapai 67,8 juta ton per tahun dan akan terus bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Bisa dibayangkan apa yang terjadi dengan sampah jika tidak dikelola dengan baik. Terlebih Indonesia merupakan salah satu negara berpenduduk terbesar di dunia. Tentu akan menjadi permasalahan serius yang mengancam kelestarian lingkungan dan kehidupan. Hingga saat ini, 48% produksi sampah rumah tangga masih mendominasi sampah nasional. 24% dari pasar-pasar tradisional, 9% dari kawasan komersial, sedangkan sisanya berasal dari fasilitas publik lainnya. Dari sekian banyak sampah-sampah tersebut, peringkat teratas adalah sampah organik, disusul plastik dan kertas. Sampah menumpuk yang dari waktu ke waktu selalu bertambah jumlahnya harus dikelola dengan baik. Selain dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab pelayanan publik, tak sedikit pula masyarakat yang kini memanfaatkan kembali sampah untuk dijadikan berbagai barang kerajinan, baik berupa kerajinan fungsional ataupun karya seni lainnya. Partisipasi aktif masyarakat seperti ini tentu sangat membantu dalam menanggulangi masalah timbunan sampah karena sudah tertangani dari hulu atau sumbernya, sehingga tidak memberikan tekanan dan memunculkan persoalan baru di tingkat pembuangan akhir sampah. Berbicara tentang pengelolaan sampah di tingkat hulu, Henry Supranto adalah salah satunya. Pemilik Omah Magot Jogja, kelahiran Mei 1967, yang akrab disapa Henry, tinggal di Padukuhan Melikan, Kelurahan Sumberharjo, Kapanewon, Prambanan, Kabupaten Sleman, mengolah dan menyelesaikan timbunan sampah organik tanpa sisa. Ia menggunakan maggot BSF atau Black Soldier Fly sebagai pengurainya. Karena maggot BSF itu sangat efektif, efisien, cepat ya dalam mengurai limbah organik. Dalam biopon ukuran 80 cm x 200 cm, kita kasih larva dari 10 gram telur, itu bisa menguraikan limbah sekitar 20 sampai 30 kg per hari dalam 24 jam. Maggot BSF adalah larva lalat Hermetia illucens atau lalat HI. Serangga ini lebih dikenal masyarakat dengan sebutan lalat tentara hitam. Menurut Henry, lalat HI adalah lalat yang bersih dan bukan vektor penyakit. Hal itu dibenarkan oleh Nasih Widya Yuwono, dosen ilmu kesuburan tanah Fakultas Pertanian UGM, penggagas grup Tribio atau Trilogi Biomasa di media sosial ini mengatakan bahwa lalat HI hidupnya relatif singkat, sekitar 5 sampai dengan 8 hari, tidak makan dan hanya berkembang biak saja. Lalat jantan akan mati sesaat setelah kawin, dan betinanya menyusul mati setelah bertelur. Bahkan, lalat jenis lain pun akan menyingkir jika di tempat tersebut terdapat lalat HI. Pada tempat-tempat berkembangnya lalat Hermetia illucens, ya itu bisa mengusir lalat-lalat yang lain. Itu alasannya pertama, ukuran dari larva atau prapupa lalat HI itu besar sekali, kurang lebih ada 2,5 cm. Ya, kemudian jumlahnya banyak dan dia rakus. Nah, dia akan memakan makanan yang tersedia di situ, sehingga apa? Larva yang lain itu akan kalah bersaing. Itu alasan pertama.
Yang kedua, di dalam perutnya larva ini ada macam-macam mikrobia yang membantu dia mendigest lebih sempurna dibanding yang lainnya. Henry mulai memelihara maggot BSF pada awal 2017. Ia melakukan hal itu karena harus menekan biaya kebutuhan pelet pakan untuk budidaya ikan lele yang harganya merangkak naik dan menggoyang biaya produksi. Ini sudah ketiga kali saya ketemu beliau dan luar biasa. Tempat ini sudah menginspirasi tidak hanya buat teman-teman di Indonesia, Pak, karena postingan-postingan beliau juga dilihat oleh rekan-rekan saya juga di luar negeri, di India, di segala macam. Bahkan tadi pagi, Pak Henry, kita video call nih, temannya dari India. Masih kenal sama beliau, luar biasa gitu kan. Kalau di sini tempatnya sudah luar biasa, jadi kita bisa belajar banyak hal di sini. Setelah belajar kepada Adi Ahmad Abdillah, pembudidaya maggot BSF asal Cianjur, Jawa Barat, Henry mencoba mandiri dan mengembangkannya. Semangat dan konsistensinya membuahkan hasil. Di awal 2019, ia membangun sebuah model berskala rumah tangga yang mengintegrasikan budidaya maggot BSF dengan kegiatan pertanian, perikanan, dan peternakan. Karena ini hanya Henry menamainya dengan IMUT, singkatan dari Integrasi Ikan, Maggot, Unggas, dan Tanaman. Kegiatan yang semula dilakukan dengan sistem linear kini dikembangkan menuju siklus tertutup sehingga semua produk digunakan kembali. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses. Nah, integrasi yang terjadi di sini adalah antara unggas, dalam hal ini ayam, atau kalau kita bilang ayam, ataupun mentak, kita integrasikan langsung dengan maggot. Di mana kandang itu kita buat panggung, nanti atasnya ayam atau istilahnya mentok dan sebagainya, bawahnya langsung kotak maggot sebagai penampung kotoran ayam dan sekaligus di situ nanti sebagai bak sampah organik keluarga. Nah, di situ nanti akan terjadi proses integrasi yang langsung antara maggot dan ternak kita tadi, ayam tadi. Ayam mengeluarkan kotoran langsung diurai oleh maggot, kemudian nanti akan diubah jadi akan punya residu pupuk organik. Maggot kita kasihkan ke ayam. Dan seterusnya, kemudian juga ada integrasi yang lain yang kita integrasikan, yaitu tanaman. Ya, tanaman, nanti pupuk organik yang hasil dari urean yang diintegrasi langsung antara maggot dan ayam tadi, pupuknya kita untuk kegiatan penanaman. Bisa berkebun, bisa bertanam, bisa tabula pot, tanam sayur, tanam bunga, dan lain sebagainya. Kemudian ikan. Nah, ikan dari ikan itu, kita punya ikan, kita kolam-kolam kecil, nggak usah gede, nggak usah besar-besar. Itu nanti kita, maggot yang ada di bawah ayam tadi, itu bisa kita juga aplikasikan ke ikan. Kemudian kalau ada ikan mati, itu pun bisa dikembalikan ke maggot lagi. Nah, kemudian air kolam yang ada itu bisa kita pakai untuk juga siram-siram tanaman yang kita lakukan. Itu integrasinya. Maggot BSF adalah larva yang rakus makan. 1 gram telur lalat HI yang telah menjadi larva umur 10 hari mampu menghabiskan 3 kg sampah organik setiap hari. Itu pun hanya membutuhkan lahan pemeliharaan 1,6 meter persegi. Sangat efisien tentunya. Bahkan dengan keseimbangan populasi larva dan jumlah masukan sampah organik yang tepat, tidak akan menimbulkan polusi udara atau bau. Bau itu muncul biasanya kalau perombakannya anaerob, ya. Kalau aerobik itu tidak bau. Terus yang kedua, di dalam perutnya larva Hermita illucens itu banyak sekali enzim, ya, enzim yang melaksanakan perombakan. Jadi ceritanya begini, bakteri-bakteri dalam perutnya larva tadi itu memproduksi enzim. Ada enzim amilase, ya, ada enzim protease yang merombak amilom, protein, kemudian lipase yang merombak lemak, sehingga dalam waktu cepat dia terombak tidak berbau.
Produk maggot BASF cukup beragam dan segmented. Selain fresh maggot, telur, larva 5 doll, prepupa, pupa, ada pula kering maggot. Tepung maggot sebagai bahan pelet pakan, kasgot atau bekas maggot, yakni bekas makanan maggot yang kemudian digunakan untuk pupuk atau media tanam, cangkang pupa, bangkai lalat HI, dan masih banyak lainnya. Kandungan protein maggot BASF relatif tinggi, antara 35 sampai dengan 46%. Penelitian 3 mahasiswa perguruan tinggi swasta di Yogyakarta pada 2018 lalu di Omah Maggot Jogja mendokumentasikan bahwa cangkang pupa yang telah ditinggalkan larvanya masih mengandung 15% protein, lemak, dan kitin. Jadi BASF ini luar biasa. Pertama, kandungan proteinnya kurang lebih 40%, lemaknya 30%. Ini sangat bagus untuk pakan ikan ataupun ternak. Nah, yang lainnya kelongsongan dari larva, kemudian pupa, wadah pupanya itu ya, termasuk lalat yang mati itu mengandung kitin. Kitin ini luar biasa, bisa diolah menjadi kitosan. Itu fungsinya banyak sekali untuk adsorben dan juga untuk pertanian. Kemudian kasgotnya, kasgot itu bekas maggot ya, itu kandungan nutrien, ada enzim, ada mikrobia, ada ZPT, luar biasa lengkap. Menjaga kelangsungan hidup siklus lalat HI dan larvanya adalah konsekuensi pola imut. Karena itu, menetaskan pupa menjadi lalat, menyediakan tempat untuk kawin, merawat telur, dan menetaskannya menjadi larva harus dijalani. Sekilas tampak merepotkan, namun jika dikerjakan dengan hati, akan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Sebab, tidak hanya permasalahan sampah organik saja yang teratasi, namun keuntungan ekonomi juga menanti. Harga telur sekarang kisaran 5.000 per gram, telur maggotnya. Kemudian untuk harga fresh maggot, nah ini yang pasar utama sebenarnya untuk budidaya maggot itu fresh maggot, karena ini pasar sangat besar, itu sekitar 6.000-7.000, bahkan ada yang sampai 8.000. Bahkan kalau untuk yang hobis itu bisa kita jual 10.000-15.000 per kilo untuk fresh maggotnya. Nah kemudian untuk bibitnya yang lain, calon lalat itu prepupa dan pupa. Prepupa itu kita bisa jual 50.000 per kilogram. Kemudian untuk pupanya 70.000 per kilogram. Itu A. Kemudian ada lagi nih model sekarang yang orang beli 5 doll-nya justru. Ada 5 doll itu kita jual 65.000 per box. Dalam box itu terdiri dari istilahnya hasil dari 10 gram telur. Henry telah mengubah kegiatan mengelola sampah yang dianggap tidak menarik oleh sebagian masyarakat menjadi sesuatu yang menyenangkan. Pada 2019 lalu, ia memperluas lahan pengelolaan sampah organik di samping rumah induk dan membangun ruang pertemuan untuk diskusi, pelatihan, maupun kegiatan lainnya. Nah, kemudian fase setelah ini apa? Pupa. Jadi nanti gini, prepupa sekitar seminggu lagi menjadi pupa. Pupa itu kayak begini. Morfologinya sama persis, ya, warna hitam. Tapi dia diam. Diam itu diem. Tapi dia nggak mati ya, Mbak ya? Karena dia ini proses fisiologis, proses pembentukan organ. Semua organ terbentuk di sini pada waktu ini. Kemudian nanti umur 5-7 hari dia akan menetas menjadi lalat. Maggot itu keren ya, itu istilah saya keren. Karena memang gimana, maggot itu bisa mengubah limbah organik. Yang sementara ini limbah itu kalau orang sudah yang namanya limbah itu udah berkonotasi negatif, itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa menurut saya. Dari sampah bisa jadi protein, yaitu lewat maggot sendiri. Yang proteinnya itu istilahnya sangat tinggi, sekitar 35-46. Kemudian dari protein dapat juga kita pupuk organiknya. Ya, pupuk organik bisa padat, bisa cair kalau kita usahakan, POC dapat juga. Kemudian dari cangkangnya, ya, jadi dari cangkang lalat itu bermanfaat juga itu.
Cangkangnya bermanfaat karena apa? Cangkang ini bisa kalau kita olah, karena ini masih mengandung protein sekitar bisa sampai 20% cangkang itu proteinnya. Itu bisa kita olah, kita giling, kita tepungkan, bisa pakai campuran pakan. Bisa ayam atau kelinci nanti kalau dipindah. Nah, kemudian juga selain lalat yang mati pun masih punya nilai dia. Yaitu apa? Bisa kita pakai untuk pakan ayam ataupun pakan lele. Karena di bangkai BSF itu masih ada proteinnya, juga tinggi. Nah kemudian kalau misalnya ada lagi pupuk tadi, yang jelas pupuk organiknya, ya kita jual, kita laku. Jadi semua dari sampah yang nggak bernilai menjadi semua bernilai. Jadi nggak ada yang istilahnya terbuang. Henry selalu terbuka, siap berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang budidaya maggot BSF berikut integrasinya kepada siapa saja. Meskipun demikian, tak banyak warga sekitar yang tertarik untuk meniru dan mengikutinya. Budidaya peternakan, perikanan, dan pertanian dengan sistem linear masih menjadi pilihan yang nyaman dilakukan oleh warga. Tanggapan positif justru hadir dari luar wilayah ia tinggal, bahkan hingga ke pelosok Nusantara dan beberapa negara seperti Malaysia, India, dan Turki. Beli dan belum banyak pengalaman dan belum tahu teknologi gimana caranya mengembangkan maggot. Rata-rata itu alasannya sama dengan saya. Saya itu sudah lama tahu dan saya sebenarnya sangat tertarik. Tetapi masalahnya itu untuk wanita itu merasa takut atau geli, sehingga ya mereka berpandangan daripada rumah tangga mereka itu cekcok, biasanya yang laki-lakinya ngalah. Dari sekian banyak warga Pedugahan Melian yang mengetahui tentang budidaya maggot BSF terintegrasi, Cucuk Kuntoro adalah salah satunya. Ia mengintegrasikan budidaya maggot BSF, ayam, tanaman, dan memadukannya dengan budidaya lebah madu kelanceng. Dengan demikian, maggot BSF dan siklusnya berintegrasi langsung dengan ayam, kasgotnya menjadi pupuk tanaman, sedangkan tanaman itu sendiri menjadi sumber penghidupan lebah madu kelanceng. Saat ini, ia memiliki 4 buah biopon untuk memelihara maggot BSF, ratusan ekor ayam, ratusan stup lebah madu kelanceng, dan berbagai tanaman bunga sebagai bagian kecil vegetasi yang disediakannya di lingkungan rumah. Dengan memelihara maggot BSF, ia dan keluarganya tak menyisakan sedikit pun sampah organik keluar dari lingkungan rumahnya. Semuanya selesai di tingkat rumah tangga. Manfaatnya dari maggot yang terintegrasi tadi, satu, sampah-sampah organik menjadi bersih, ya jelas itu. Kotoran itu dari sampah-sampah yang basi-basi itu masuk di maggot, dilalap. Yang kedua, manfaatnya maggot juga bisa dipakai untuk makanan ayam. Jadi ayamnya bisa gemuk, tapi bukan pokok. Masih tetap pakai dedak, pakai GR, pakai sego garing, aking itu. Nah itu dicampur. Nah nanti maggotnya itu sebagai vitamin lah katanya. Jangan tiap hari, kalau tiap hari habis maggotnya nanti. Karena ini hanya lingkupnya itu hanya rumah tangga.
makanannya juga hanya sedikit karena hanya limbah sekeliling rumah kita, bukan kecuali mau dibikin besar bisa aja. Gitu. Terus yang berikutnya, tanamannya bisa subur. Misalnya ada terong, lombok, apalagi kemarin banyak ini. Kita enggak beli, ambil tinggal metik, masak. Apalagi madu misalnya, hasil dari bunga tadi, madu kelanceng itu begini. Budidaya maggot BSF terintegrasi dapat menjadi salah satu alternatif solusi untuk mengurangi sampah organik dari sumbernya. Kegiatan ini menjadikan lingkungan lebih bersih, sehat, asri, bahkan mampu mendatangkan keuntungan ekonomi jika dikelola dengan baik, gigih, dan serius. Kedepan, berebut sampah akan menjadi keniscayaan. Bagaimana tidak? Saat ini saja pengepul limbah organik rumah tangga dan rumah makan kewalahan memenuhi permintaan para pembudidaya maggot BSF yang semakin menjamur jumlahnya. Selain mendapatkan sampah organik dari pasar, setiap 2 hari sekali, Henry harus membeli limbah organik rumah tangga dan rumah makan untuk pakan maggot-maggot BSF-nya. Ia merogoh dana hampir Rp500.000 untuk 60 kantong plastik limbah organik yang didatangkan. Dengan demikian, sampah atau limbah terbuang sayang menjadi benar adanya. Bahkan dapat menjadi peluang bisnis yang tak diduga menguntungkan. Kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah pada umumnya masih tergolong rendah. Sampah selalu dipandang sebelah mata, dianggap bukan apa-apa, tidak berguna, harus dibuang, mengotori, mengganggu estetika, merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, dan sebagainya, tanpa memikirkan bagaimana cara mengendalikannya. Memilah adalah kata kunci pengelolaan sampah. Maggot BSF, si pengurai sampah atau limbah, telah mengajarkan kepada yang berpikir dengan menghabiskan semua material organik yang ada tanpa sisa. Bahkan, ia pun meninggalkan bekas makanannya berupa sesuatu yang berguna bagi lingkungan dan kehidupan. Marilah kita olah sampah di rumah kita. Artinya kita manfaatkan limbah di rumah kita menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi keluarga kita. Artinya jangan sampai sampah itu keluar dari rumah. Seandainya keluar dari rumah sudah dalam bentuk produk yang bisa kita nikmati hasilnya.